minal kuburi wa duburi rihun au gairuhu. Titik. Yang pertama, bermula yang pertama itu keluar daripada salah suatu daripada dua jalan. Jalannya mana? Minal kuburi, daripada kubul. Kubul itu lubang depan. Waduburi atau dubur, lubang belakang. Tapi terkenalnya lubang belakang apa? Dubur. Anus tuh. Anus mana? Anus. Lubang belakang tuh dubur, anus tuh. Yang keluarnya tadi apaan kan begitu? Yang batal wudhu yang pertama nih. Rihun, angin. Walaupun tidak kelihatan tuh angin, kita punya wudhu keluar dari lubang belakang, batal wudhunya. Ini udah tahu, nggak diajarin juga, jadi ulangan. Au ghairuhu, atau lainnya angin. Yang kuning apa tuh? Ampas. Ya ampas keluar. Apalagi kremi, tahu kremi? Kremi yang keluar tuh, tapi kalau udah keluar enggak. Kalau udah keluar kreminya rasanya dunduk tadi keluar nih, oh batal. Kremian kayaknya udah pernah kremian ini. Batu atau kalau lubang kubur, lubang depan batu, pasir, itu kan keluar batu tuh. Ya, apa namanya, batu kemih. Walaupun batu doang keluar batal, pasir batal. Kalau setrap mah batal enggak ada setrap, saya jual. Sama semen-semennya. Pasir setrap. Batal atau semuanya tuh. Atau kita nih lagi ngolong-ngolong dulu, saya pernah ngolong-ngolong kelereng, ketelan keluar kelereng juga batal. Apa saja dah, walaupun yang masuk barangnya barang suci, keluarnya seperti begitu, apa namanya, kelereng ya keluar kelereng, atau duit keluarnya duit gitu umpama, batal. Ilal maniya, kecuali kita punya wudhu keluar mani, enggak batal. Coba dipikir ini. Keluar mani kita punya wudhu enggak batal, cuman wajib mandi. Kita terusin sedikit. Sebab kalau keluar mani wajib mandi, wudhu dulu. Pada wudhu dulu nih, kagak ini. Kan keterangin dulu. Kalau mau mandi wajib habis berhubungan sama istri, mau suaminya, kalau mandi wajib disunatkan wudhu dulu. Orang yang head habis udah asar headnya mandi wajib, sunat wudhu dulu gitu. Rata-rata kan ada ini. Apa berus? Iya. Lu cebok dulu bersih, semua cebokin, kobelin semua nos. Baru kita pakai celana, datang mau mandi pakai celana nos, jangan telanjang bundar. Telanjang bulat. Pakai celana, sempak ya pakai, tapi harusnya sunat penuh, lana jojon, nalpangsi. Itu punya saket tadi kamar mandi itu habis pakai sangkutin, paling seminggu pakai lagi. Tapi yang lain mah kali ini nggak pakai seminggu ya. Kamar mandi seminggu sekali. Hah? Kalau seminggu kali mah tumpul kering ya wan. Kalau jenderal masih demam udah pakai lagi kali.
Itu pakaian khusus maksudnya digantungin di kamar mandi. Habis cebok bersih kita wudhu, habis wudhu mandi. Kita kan mandi kan apa ber? Tangan kita kan piknik kemana baik. Biji pelet kita pegang, tapi ada celananya nggak batang. Lubang anus kita nih kita kobel-kobel ada itu namanya, ada kain yang nggak batang gitu. Kan kita mandi ditonton, ada yang nonton, cuma nggak kelihatan gaya. Ini pada kajang bulat, bukan bulat tapi Kang Asep bapak bunder, bulat bugil. Itu enggak keluar mandi. Untung nih kita nih yang enggak najis tuh wajib mandi. Coba kalau misalnya kena yang najis kita wajib mandi. Lu berapa kali lu sudah sehari kencing? Hah? Ada 5 kali mah. Ya kalau mandi wajib kan, apa jangan WC. Mandi mulu. Untung kita dikasih Allah yang najis mah enggak wajib mandi, yang suci wajib mandi. Karena keluar jarang-jarang gitu. Coba kalau ditentukan Allah kita nih kencing mandi, bisa pilek. Ya kalau yang ini makan mandi jalan-jalan, kalau yang lain mana idem ya, doy, ya, mandi jalan-jalan, wajib mandi. Jadi enggak, ini maksudnya begini, tujuannya kenapa sih keluar mandi enggak batal wudhu umpama ini mah. Datang jam 11 ke masjid Kampung Rawa, duduk tidur, duduk enggak bergerak, mimpi. Kan wajib mandi, harus naik Jumat. Udah biarin haram-haram mandi di masjid itu. Itu karena bagaimana? Pakai, nggak apa-apa. Ya kalau mau pakai mah, kalau mau pakai sapunya duduk. Dipakai celana, nggak sunah mandi, boleh nggak? Ayo. Boleh. Ya boleh, sebab itu najis mani tidak najis, lain wadi, lain maji. Kain kita nih kena mani, dipakai sembahyang nggak apa-apa, cuma dia namanya. Kalau kita pikir-pikir, apa namanya menghadap Allah, anak kain kita kena mani, kayak nggak malu amat ya. Menghadap sama RT aja malu. Malu gak kira-kira ada mani? Itu apa anggota RT gitu? Udah sakit malam ini, coba malu gak? Itu pikir begitu. Kain kena mani boleh kita pakai sholat. Cuma mau indah. Apa namanya kita bisa bilang, kalau nggak ada kain lagi ya dipakai. Nah, kalau bisa ada kain ya jangan pet, mau pakai pet. Tapi sah sholat gitu. Nah, asani dan yang kedua, pembatalan wudhu yang kedua, zawalul akli, hilang akal. Hilang akal banyak nih. Karena kita punya wudhu, naik mobil, mabok, mata berkedeli, punya wudhu, batal wudhunya. Karena ada orang yang naik parah amat mabok mulu, mabok itu nggak ingat orang. Atau binaumin dengan sebab tidur. Tidur kita habis wudhu tiduran di balik males. Tahu nggak balik males tuh? Yang ada senderannya, punya wudhu batal, mau miring mau celentang batal. Tahu gue ini atau lainnya tidur banyak ya. Illa kecuali nggak batal nih. Tadi kan tidur batal ya,
mau miring, mau kurek, mau celentang, mau nyender, batal tuh punya wudhu nyender. Kita punya wudhu sembahyang kan bayang Jumat tuh kan nyender orang nyender tidur dah, batal itu. Sebab apa? Ada sebab ditanya gitu kan, ada sebab apa Ustaz? Sebab kalau dia tidur nggak ada senderan pasti terbalik, pasti goyang. Jadi yang nggak batal itu nauma qaidin mumakinin mak'adahu minal ardi, tidur duduk yang menetapkan akan punggungnya minal ardi daripada bumi atau ubin. Bayang nungguin aja lama banget duduk begini nih, cuman pala doang tidur, di pala doang nih, pala doang nggak batal. Tapi kalau dia angkat keangkat batal. Kalau pantat nggak keangkat nih itu minal ardi dari bumi atau dari sejadah atau dari papan atau dari ubin, nggak batal. Yang penting dulu gini, tidur gitu, pala doang gitu. Nah pantat tapi nyelonong begini batal. Kalau begini Pak Ustadz, kalau HP tidur begini? Iya, kalau pantatnya nggak keangkat Nggak batal. ya. Yang penting nggak jimping, pantatnya tetap. Iya. Iya. Pernah terjadi di saya dulu, zaman dulu masih jelek. Orang sembahyang tidur lebangan kaca nyelonong, apa jedor kaca cuder gitu. Terus bayang lagi, itu mah batal sholatnya, batal wudhunya. Kalau kita tidur diri nih batal diri, kan pantat kita udah kemana-mana. Yang nggak batal pantat kita tetap nempel tuh gitu. Nah pantat kita gini, gitu tuh, jomplang, batal wudhu. Nah ini nih, asalisu pembatalan wudhu yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Pembatalan wudhu yang ketiga, bertemu atau berjumpa atau nempel. Iltiqa itu nempel dah, atau di sini berjumpa ya. Dua kulit laki-laki dan kulit perempuan. Kulit bicaranya kulit nih, yang besar dua-duanya, artinya udah dewasa. Orang lain dua-duanya, keduanya, bukan emak, bukan empok. Min ghairi hailin, tidak ada halangan, tidak ada pembatas. Kalau emang kita punya wudhu, megang perempuan bajunya gak batal, ya. Tapi kalau kulit sama kulit batal. Mau nyemok kayak mau nyenggol, Imam Syafi'i ya, cerita Imam Syafi'i mah. Mau nyenggol, mau megang, mau nyekem, mau kesarung kaki sama kaki, perempuan sama laki, batal. Beda sama Imam Maliki. Nyenggol gak sengaja batal, gak batal. Kalau ada pikiran begini, ini perempuan cakep banget, gue senggol nih, batal. Itu mah ada pikiran mau nyenggol, paham gak ya? Nyenggol tadi nggak sengaja, nggak batal. Kalau ada hati mau jahat, apa namanya, mau ngeledek atau apa, itu batal. Imam Syafi'i menyokom batal, Imam Maliki begitu. Tapi kalau nyenggol doang enggak. Nyenggol tapi nyenggol bukan sengaja. Kalau nyenggol sengaja batal. Tuh. Ini laki atau perempuan
yang besar dua-duanya. Kalau misalnya kita ada anak Halimi punya anak perempuan umpama kecil masih 5 tahun, saya punya wudhu megang anak Limi gak batal. Tapi kalau anak Limi udah head batal, perempuan udah balik. Yang gak batal nih emak kita, mertua gak batal tuh kita tuh. Kadang ngomong mertua tuh emak punya wudhu. Dulu saya kawan mertua saya ini main anas, saya cekam terus lebaran. Yang nggak batal mak, mau saya boleh kawin sama mak, kamu itu. Yang nggak boleh kawin itu nggak batal. Empok, adik, tuh, mantu, anak walon, itu nggak batal kita. Kalau kita dari pihak kita nih, dari turunan kita nih, dari kita ini adik kita, abang kita, empok kita semua nih punya anak perempuannya kita nih, berarti kita ponakan ya. Nggak batal kita terus ponakan, nggak boleh kawin sama anak adik kita kan kita. Tapi kalau taruh turunan dari bini, ponakan juga, gimana ayo? Batal. Bini kita punya adik, punya anak perempuan, gede, cakep loh. Kita tuh batal sama dia, cuman nggak boleh nikah. Kalau masih ada bini kita, kalau bini kita cerai, boleh kawin sama dia itu ponakan. Nggak boleh dimadu sama adik ipar, adiknya bini kita, itu batal. Cuman nggak boleh nikah. Kalau masih ada bini, boleh nikah kalau bini kita cerai dulu atau bini kita meninggal, boleh. Tuh. Sama ponakan dari bini semua batal itu, ya gitu. Sama anak walon, kenapa batal anak walon dia? Karena bukan anak dia, misalnya. Iya, saya nikahwin sama janda, ya, udah terima nikahnya, udah selesai, udah kan makan kita nih. Sebelum ke dalam, ceritanya sebelum ke dalam, ya sebelum ke dalam masih bini yang habis nikah gua masih situ. Kalau udah berbahaya udah kan. Tahu udah semua takut semua kan. Kita masih batal tuh sama anak kawan. Kalau belum diduhul, bulan bola. Kalau kita udah ke dalam kamar, udah berhubungan, nggak batal sama anak kawan. Coba nggak boleh kawin anak kawan. Kok bisa begitu? Kan begitu. Sebab tempat dia jalan udah diomong-omong sama lakinya itu. Paham Mas? Paham gak? Paham? Itu. Kalau yang enak begini Mas, pas kita terima nikahnya masih ada keluar nih perempuan. Siapa itu? Anak saya tuh. Mau siapa tuh? Dulu kalau gue bercerai dulu. Mumpung ada ambil nih, mau nikah mana pun, boleh. Udah nikah batalin mau, boleh belum bulan boleh cerai gitu. Katanya saya bukan gue, jadi nggak mau gue gitu. Boleh sebab berhubungan gitu ya. Dan ar-rabi'u, dan pembatalan wudhu yang keempat, masul kubulil adamiyyi au khalqati duburihi bibatnil kafi au butunil asobi'i. Bermula pembatalan yang keempat, menyentuh kubur. Kalau kita jakar, kita punya wudhu, kita cekap. Kalau perempuan, apemnya, lihat apemnya, itu perempuan itu. Ya kalau kita mau apem, mau badan, kan kita orang lain yang perempuan nih, mau badannya, mau apemnya itu batal itu mah. Ini perempuan sendiri, punya dia sendiri, kayak kita punya sendiri, kita pegang punya wudhu nih. Ahal qatil duburihi,
atau apa namanya nih, keriput duburihi lubang belakangnya. Kan lubang pantat kita begitu itu kan ada gerak-geraknya itu kan nggak salah ya. Ya di pinggiran itu nawas apa nih bang darwas, kita gatal, kita garuk-garuk sama ini nih, sama butut, arti butut perut jadinya yang putih. Kita punya wudhu batal. Kalau nggak batal ini ke belakang, nggak batal. Ini butut atau telapak tangan. Atau ini. Kalau gatal udah ya tangan begini terus. Begitu yang nggak batal. Ulang. Nggak batal gitu. Ya, ini hal kortin itu adalah apa namanya lipetan bulatan, ya bulatan pantat, dorong pantat, biar tidak udah bebas nil kapi dengan telapak tangan ini nih, au butun nil asobi atau perut jerinci, ini jerinci yang putih ini batal. Tapi kalau belakang enggak. Kalau misalnya kita gatal nos, cuma harus bilang buang dah. Nanti semuanya nih. Kalau gatal kita lagi punya wudhu. Agak puas kayaknya bang manusin ya. Agak puas. Ya, ya udah sarapin sama kertas boleh. Boleh. Enggak batal. Kalau kertas di aling-alingin mah. Ini langsung ya. Begitu batal. Enggak batal. Atau gini enggak batal. Yang belakangnya. Tuh, ya. Ini kan dari terusannya nih kalau lipatul qarib ada. Bagaimana kita megang kemaluan binatang? Ini kan nggak ada ini. Biar kambing dia purna di malat ini. Kita colek pantatnya karena itunya tuh apungnya nggak batal mas. Ya, ini mah kan ada miyin, bukan hayawanin. Gitu, nggak apa-apa. Dan itu sedikit. Manin takodok wudu'uhu, bermula siapa-siapa atau siapa saja batal oleh wudunya, haruma maka haram alaihi atasnya orang tersebut arba'atu asya'a, 4 perkara. Nggak punya wudu haram apa? As-sholatu, sholat, sembahyang depan mertua. Biasanya nggak sembahyang, nggak punya wudu, nggak apa. Mana tuh sembahyang? Lagu, padahal dia punya sembahyang, punya wudu. Pengen diri alam merik, jadi pengen di alam mertua, sembahyang dah. Padahal nggak punya wudu, pengen di alam apa? Itu haram. Buat tawafu, dan kedua tawaf. Apabila nggak punya wudu, haram tawaf. Mana bang geni? Bahkan di dalam tawaf itu kita perlu punya ilmu dari sini. Kita pakai Imam Malik Solo, taklid dulu kepada Imam Maliki. Walaupun kita nyenggol perempuan orang lain lagi tawaf nggak batal. Kalau batal mau kita ngambil wudhu mulu, seputaran batal, nyenggol orang wudhu lagi. Pas muter lagi seputaran kepaduk perempuan kakinya batal lagi. Tapi kalau Imam Maliki kalau nggak sengaja nyenggol mah nggak batal, kita taklid di situ. Kalau nggak taklid nggak sah. Bidah ini bidah ijma'. Wa masul mushafi, dan ketiga menyentuh mushaf Al-Quran, nyentuh, nyolek, megang, apa lagi itu, ngepet, ya nggak punya wudu. Ini kata pakai itu pakai kayu,
Ini Quran nih, sini nggak punya wudhu nih, kita pegang ini kita pindahin nggak boleh. Udah punya wudhu nih, wahamluhu dan membawanya Al-Quran membawa begini atau ada tempatnya sebegini nih di dalam tas, haram kalau nggak punya wudhu. Quran bayangkan kan ada taruh di atas meja, mejanya digotong, itu Quran digotong, ada Qurannya, wudhu dulu gitu kan, kalau megang gitu kan, itu tempatnya, tempat Al-Quran kita pegang ada Al-Qurannya haram. Contoh ini, kalau kita nggak punya wudhu, Quran ada tempatnya gini, kita bawa kita tempel haram kalau nggak punya wudhu, walaupun ada tempatnya. Jangan begini kayak gimana tempatnya kita pegang, enggak, harus punya wudhu. Gitu. Ada pertanyaan, ayo pas tanya. Ustadz, kalau di handphone itu buka Quran kalau nggak ada wudhu, hukumnya bagaimana? Di handphone Itu banyak pendapat itu. Sebetulnya katanya kan kalau Quran di handphone katanya bisa dihapus gitu ya. Ada yang alasan begitu. Tapi buat saya, kalau nggak punya wudhu jangan buka Al-Quran lah. Ya, jangan buka Al-Quran. Tadi bilang di sini aja nih, begini yang kita pegang ini apa namanya haram. Padahal di dalam ini kita baca dan tempatnya ini kan gitu. Ada yang mana enggak, terserah mau gimana. Tapi kita kalau ikhtiar, jangan sekali-kali buka Al-Quran di dalam HP nggak punya wudhu gitu aja. Ya. Kalau Al-Quran yang ada terjemahnya ini? Kalau terjemahnya, itu tafsir. Tapi ada terjemahnya gitu. Tafsir. Ya, Dilihat banyakkan tafsirnya apa banyakkan Al-Qurannya. Nggak beda Yasin tuh. Ada doa, ada zikir, ada apa macam-macam lah. Sholawat. Ada Yasin. Boleh dipegang, termasuk tafsir. Tafsir nggak punya wudhu nggak apa-apa nih misalnya anak tuh. Dia nggak apa-apa tuh tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir banyak tuh tafsir dipegang nggak apa-apa. Sebab Quran itu banyakkan tafsirnya. Satu Quran ditafsirin jadi 4 tafsir. Tafsir Sawi, tafsir Munir 4, tafsir Jalalain 2. Tuh nggak apa-apa, dia kalau banyakkan tafsirnya gitu. Kita nggak punya wudhu. Tapi kalau misalnya Tok Yasin kan ada tipis tuh, nah, Tok Yasin harus punya wudhu. Ayo bagus kalau nanya.